Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi untuk hari ini, di siang hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang rencana tindak lanjut Sport Education Model atau SNM tentang Project Based Learning. Next. Nah, untuk di rencana tindak lanjut di komunitas belajar sekolah ini saya mengusung tema futsal dan berenang semua. Next. Nah, untuk latar belakangnya, Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sendiri sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Nah, mungkin akan sedikit saya jelaskan tentang SEM. Jadi SEM adalah Sport Education Model, itu artinya adalah model pendidikan olahraga. Nah, karena ini model pendidikan olahraga, jadi khususnya hanya di pembelajaran PJOK saja. Nah, bisa sebenarnya juga dipakai untuk di mata pelajaran lain, cuma kita harus berkolaborasi. Jadi yang tadi saya jelaskan tentang proyek kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan mata pelajaran PJOK. Jadi misalnya ekonomi dan PJOK atau sejarah dan PJOK, nah itu kita gunakan Sport Education Model. Nah, selanjutnya SEM bisa memanfaatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dan memberikan pilihan atau choice, suara, voice, dan kepemilikan atau ownership siswa. SEM yang akan dilaksanakan di Semanko Sulsel adalah turnamen futsal dalam kegiatan antara kelas 10, 11, dan 12 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar Semanko Sulsel dan hasil identifikasi aset sekolah yang diberdayakan. Selanjutnya, untuk turnamen futsal tendang seru dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang berminat dalam permainan futsal. Program futsal tendang seru dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Selanjutnya untuk tujuan program, jadi yang pertama program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, tujuan utama dari kegiatan futsal dan seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Selanjutnya, tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Dan terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Ini untuk tahapan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi nanti peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan serta sehat, bugar dan antusias sesuai dengan peran individunya. Nah, yang pertama tentang tujuannya. Jadi tujuannya tadi sudah saya jelaskan secara rinci. Kita lanjut langsung ke yang kedua yaitu langkah. Jadi langkahnya nanti yang pertama pengelolaan musim, yang kedua penyiapan pertandingan, ketiga puncak pertandingan, keempat pencatatan pertandingan, kelima festival akhir pertandingan, dan yang keenam evaluasi dan refleksi. Nah, untuk perannya nanti ada yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PMI. Jadi mungkin bisa saya jelaskan tentang SEM ini ya. Jadi SEM itu nanti siswa yang berperan aktif full 100% di dalamnya. Jadi mulai dari panitianya, peserta, pelatih, wasit, supporter, sampai ke PMI-nya itu semua siswa yang terlibat di dalamnya. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, untuk ini masanya ini belum saya isi karena kita belum tahu waktu pastinya kapan untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra. Jadi ini ada struktur
persoalan SPD MSI. Untuk ketuanya rencana saya ambil di OSIS saja, jadi ketuanya ketua OSIS pilihan. Untuk koordinator kegiatan Kamila, dokumentasi Jessica, dan saya sendiri sebagai guru BJOK-nya dengan Pak Mamani. Selanjutnya untuk kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi yang pertama, kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S2. Selanjutnya guru berjumlah kurang lebih 36 orang dengan kualifikasi S1 sampai S2. Dan yang terakhir tenaga tata usaha sebanyak 3 orang. Selanjutnya peserta didik semangkos sosial berjumlah kurang lebih 500 siswa. Yang ketiga halaman sekolah. Keempat alat-alat yang dimiliki. Yang pertama ada pengeras suara, perlengkapan futsal dan lain sebagainya. Selanjutnya memiliki jaringan internet dan yang terakhir mendapatkan dana bos. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi yang pertama ada evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu nanti guru melakukan wawancara dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Yang kedua mengumpulkan 4 balik dari peserta didik. Ini nanti 4 baliknya dari peserta didik itu dituliskan di dalam post-it. Selanjutnya refleksi guru. Jadi nanti guru melakukan wawancara juga terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sel. Selanjutnya evaluasi kerja tim, yaitu refleksi guru dan peserta didik. Dan selanjutnya evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu catatan perlombaan peserta didik. Selanjutnya evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, itu catatan observasi guru. Dan yang terakhir itu pengembangan perbaikan dan perubahan, yaitu catatan rencana tindak lanjut. Selanjutnya terakhir yaitu tantangan dan solusi. Jadi ini pasti kalau dalam sebuah event atau sebuah kegiatan itu ada sebuah tantangannya. Nah, yang pertama untuk tantangan di turnamen futsal ini yang pertama adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah mulai mengetahui tentang kondisi internal di Semankom. Jadi kita waktu pembelajaran itu hanya 3 jam, jadi sangat-sangat sempit dan rata-rata siswa juga cukup sulit untuk diarahkan. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu 3 jam ini bisa efektif atau semaksimal mungkin. Nah, untuk solusinya yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya timeline-nya kita mulai pertandingan jam 9, jadi sampai jam 9 itu sudah harus dimulai, tidak boleh lagi molor. Itu resiko nanti di eventnya bisa molor juga untuk waktunya. Selanjutnya yang kedua, musim penghujan dan lapangan licin. Nah, ini kita sudah masuk ke musim penghujan di bulan Desember. Jadi kemungkinan besar untuk lapangan outdoornya itu tidak bisa terpakai. Cuma untuk solusinya, alhamdulillah kita punya fasilitas di sekolah. Jadi kita bisa pakai saja alternatif tempatnya di hall senam khusus. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya.